Friend, di tahun 2014 ada film dokumenter yang judulnya Cowspiracy. Film ini nyeritain besarnya kerusakan yang kita buat hanya karena makan daging hewan, terutama daging sapi. Menurut film ini, demi memenuhi permintaan kita akan daging sapi, pemborosan air yang sangat parah terjadi. Jutaan hektar hutan tropis ditebang demi lahannya, dan makin parahnya pemanasan global yang mengancam kehidupan kita. Film ini juga cerita bahwa organisasi lingkungan ternama di dunia gak berani berkampanye melawan hal ini karena mafia bisnis peternakan dan agrikultur mengancam nyawa mereka. Tapi karena rasanya didramatisir, kita jadi gak yakin, ini beneran apa lebay sih? Apa benar makan daging sapi sama dengan merusak lingkungan? Poin pertama yang membuka film Cowspiracy ini ialah penggunaan air di peternakan sapi yang sangat boros. Untuk produksi setengah kilogram daging aja, diperlukan sekitar 9.500 liter air. Sedangkan biasanya, satu orang aja cuma butuh kurang dari 400 liter air per harinya, buat minum, mandi, flush toilet, dan lain-lain. Boros air banget kan daging sapi kelihatannya. Air yang digunakan buat produksi setengah kilogram daging aja sama kayak kebutuhan air 20 orang dalam sehari. Nah, yang gak dikasih tahu sama film Cowspiracy ini adalah lebih dari 85% air yang mereka klaim untuk produksi daging sapi masuk ke dalam kategori green water, yaitu air yang masuk dalam siklus natural air. Dari mulai hujan, jatuh ke permukaan bumi, terus menguap, yang akhirnya balik lagi membentuk awan hujan. Dan lebih dari 90% total air itu dipakainya di pertanian dan padang rumput buat ngasih makan sapinya. Sedangkan yang kita biasanya pakai untuk minum, mandi, cuci piring, dan lain-lain itu namanya blue water. Air yang memang ada di permukaan atau air tanah. Nah, blue water yang dipakai untuk produksi setengah kilogram daging sapi itu sekitar 300 liter. Jadi, nggak jauh beda sama penggunaan air harian kita ya, meskipun tetap lumayan boros. Ibaratnya kita nggak cuci baju, nggak mandi, nggak minum seharian, baru dapet tuh setengah kilogram daging. Haha. Oke, sekarang kita ke poin kedua ya. Film Cowspiracy ini juga bilang bahwa emisi gas rumah kaca dari peternakan sapi lebih besar dan lebih berbahaya daripada sektor transportasi. Bahkan sampai membuat film itu berpikir, kenapa kita fokus ke kampanye anti bahan bakar fosil, anti batu bara, tapi jarang banget ada kampanye anti makan daging sapi. Pandangan ini muncul salah satunya karena sebuah pendapat bahwa peternakan hewan dan produk sampingannya berkontribusi lebih dari 50% gas emisi di dunia yang menyebabkan pemanasan global. Apakah ini benar? Mari kita cek. Jadi klaim ini berdasarkan sebuah non-peer-reviewed paper dari Robert Goodland dan Jeff Anham. Tapi maksudnya apa sih non-peer reviewed itu? Jadi di dunia akademik, umumnya hasil studi yang kita lakukan itu dicek oleh orang lain yang familiar dengan topik yang kita bahas. Orang inilah yang disebut peer. Baru setelah itu dipublikasikan baik itu ke jurnal ilmiah, konferensi ilmuwan, atau media publikasi lainnya. Jadi klaim film Cowspiracy tentang gas emisi peternakan hewan tadi berdasarkan studi yang belum dievaluasi sama orang lain. Video kayak kita ini juga non-peer reviewed loh. Karena itu silahkan double check dan komen di bawah ya kalau ada hal fatal dari yang kita omongin. Subscribe juga untuk terus ikut diskusi-diskusi kita. Sekarang kita coba cek ya report dari World Resources Institute, studi yang sudah lewat external peer review. Di sini kelihatan bahwa sektor energi memang mendominasi sebesar 73% greenhouse gases emission. Sedangkan peternakan masuk ke dalam kategori agrikultur dan perhutanan yaitu sebesar 18,4%. Jadi lebih masuk logika kan kenapa usaha dan kampanye anti bahan bakar fosil lebih dominan.
sebagian besar penggunaan energi itu memang ditopang oleh bahan bakar fosil, baik itu untuk transportasi ataupun listrik. Kalau kita tilik lebih lanjut, ada laporan dari Food and Agriculture Organization PBB bahwa emisi gas rumah kaca dari industri daging itu sebesar 6%. Menariknya, laporan ini juga bilang, kalaupun seluruh dunia berhenti makan daging, gas emisi yang berkurang lebih sedikit dari 6%. Kenapa? Karena banyak gas emisi daging sapi yang sebenarnya datang dari pertanian dan perkebunan pakan ternaknya. Nah, lagi-lagi pakan ternaknya ya. Oke, klaim terakhir dari film Cowspiracy yang mau kita bahas ini soal penggunaan tanah dari peternakan. Di web Cowspiracy disebut bahwa 45% daratan di bumi itu digunakan untuk peternakan. Penelusuran kita terkait informasi ini ternyata betul. Tanah di dunia yang digunakan untuk peternakan jumlahnya sangat signifikan. Ayo kita cek data dari Food and Agriculture Organization, PBB. Setengah dari daratan yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup itu digunakan untuk agrikultur, dan hampir seluruh lahan agrikultur itu didedikasikan untuk hewan ternak dan produk susu turunannya. Padahal kontribusi kalori dan protein hewan ternak ke kebutuhan pangan dunia lebih sedikit dibanding makanan berbasis tanaman. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih lebar, permintaan daging terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dunia. Ditambah tren bahwa semakin makmur sebuah negara, masyarakatnya cenderung makan daging lebih banyak. Tiongkok contohnya, dalam kurun waktu 3 dekade terakhir, konsumsi dagingnya tumbuh dari 30 juta ton menjadi hampir 90 juta ton. Hampir 3 kali lipat. Kalau permintaan ini terus tumbuh tanpa inovasi, deforestasi akan terus terjadi untuk pembukaan lahan pertanian, peternakan, seperti yang sudah kejadian di berbagai belahan dunia. Alhasil akan tambah banyak spesies yang punah, pemanasan global meningkat, belum lagi berbagai bencana seperti kebakaran hutan, banjir, dan lain-lain. Untungnya kita manusia terus punya ide dan berinovasi. Dari sisi produksi, contoh keberhasilan pertama ialah metode feedlot, dibantu dengan bantuan obat-obatan dan farmasi. Kita bisa cek di artikel National Geographic ini nih. Produksi daging sapi di Amerika di tahun 2013 sebenarnya sama dengan produksinya di tahun 1976, yaitu sekitar 13 juta ton. Bedanya sekarang Amerika menyembelih sapi dengan jumlah yang jauh lebih sedikit. Bedanya 10 juta ekor. Dan kawanan sapi yang harus mereka kelola pun 40 juta lebih sedikit dari tahun 1976. Signifikan banget ya. Terobosan ini bisa dilakukan karena penggunaan antibiotik dan steroid ke sapi-sapinya, sehingga seekor sapi yang akan disembelih itu punya 23% daging lebih banyak dari sapi zaman disko dulu, dan mereka juga lebih tahan penyakit. Tapi tentunya ada masalah yang timbul karena ini, dari mulai peternakan yang tidak berkeprihewanan, sampai kekhawatiran resistensi penyakit akibat penggunaan antibiotik yang berlebihan. Inovasi produksi daging berikutnya yang cukup menarik ialah cultured meat. Prinsipnya, ketimbang membesarkan hewan ternak seperti sapi yang nantinya akan disembelih, teknologi ini hanya mengambil sel daging sapi dan kemudian membesarkan dagingnya saja. Menarik ya? Membesarkan daging sapi tanpa sapinya. Menarik juga nggak menurut kalian untuk dimakan? Pembahasan cultured meat ini bisa satu video sendiri. Meskipun sangat menjanjikan, cultured meat ini masih terbilang mahal. Selain itu, dia juga masih banyak ditentang berbagai kalangan masyarakat dan konsumen. Bahkan, beberapa bagian negara di Amerika melarang penggunaan nama yang menyerupai daging hewan, kayak daging, sosis, dan lain-lain, untuk produk cultured meat ini. Karena memang makanan gak hanya untuk mencukupi nutrisi badan kita ya, tapi sudah jadi bagian dari budaya. Nah, ide terakhir bukan dari sisi produksi nih, tapi dari sisi permintaannya. Kalian tentunya bisa nebak kan? Pola makan. Yang menarik, ada sebuah studi yang menghitung kalau misalnya seluruh dunia mengadopsi diet sebuah negara nih,
Berapa banyak sih lahan yang diperlukan dibanding dengan yang dipakai di masa sekarang? Sayangnya nggak punya akses ke jurnal aslinya nih, jadi nggak bisa lihat detail pola makan tiap negara yang dipakai untuk studi ini kayak apa. Dan perlu dicatat ya, studinya pakai data 2011. Ini contohnya, pola makan orang Amerika itu bayangannya makan pizza, steak, pasta, burger, dan mungkin fast food kali ya. Nah, kalau orang di seluruh dunia makan kayak orang Amerika gini, kita butuh 137% lahan dibanding yang dipakai masa ini. Ini berarti paling enggak kita harus merubah setengah dari hutan di dunia untuk jadi lahan pertanian dan peternakan. Sedangkan kalau seluruh dunia makan kayak orang New Zealand, kita butuh hampir 200% lahan dari yang kita pakai sekarang. Artinya hampir seluruh lahan yang bisa jadi tempat tinggal makhluk hidup itu dirubah jadi lahan pertanian, peternakan, dan gak ada lagi hutan. Ini bukan berarti diet orang New Zealand salah ya. Mereka emang punya banyak lahan buat domba-dombanya, dan mungkin banyakan domba daripada orangnya. Nah, sekarang coba kita cek, kalau pakai pola makan orang Indonesia, penggunaan lahan dunia bakal kayak apa nih? Ternyata, kalau seluruh orang di dunia makannya kayak orang Indonesia, kita cuma butuh kurang dari 20% dari lahan yang kita pakai. Wah, ini mungkin studinya pakai asumsi pola makan Indonesia nasi tahu tempe kali ya? Gulai daging setahun sekali lah pas lebaran. Enggak lah ya, umumnya kan orang Indonesia makan ya didominasi nasi, terus satu sayur dan satu lauk. Lauknya bisa ikan, ayam, atau daging lah sesekali. Sebenarnya banyak banget inovasi yang lagi dicoba supaya bisa memenuhi kebutuhan daging sapi, mulai dari vertical farming sampai cultured meat. Ada yang udah berhasil, ada juga yang masih percobaan. Tapi di sisi lain pemanasan global terus meningkat. Dan semua orang di seluruh dunia harus bekerja sama untuk memperlambat pemanasan global. Meskipun konspirasi rasanya agak didramatisir dan beberapa data kurang meyakinkan, menurut kita pesannya tetap relevan. Mengurangi makan daging sapi bisa mengurangi potensi kerusakan lingkungan dan membantu ketersediaan pangan dunia. Untuk orang Indonesia, berdasarkan studi pola makan tadi, paling nggak kita juga pola makan sehat aja lah ya. Makan daging sapi atau kambing seminggu sekali. Sisanya sayur, ikan, ayam, bisa lah. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk kontribusi ke lingkungan, ayo kita lakukan. Lumayan kan nabung harian supaya anak cucu kita nggak kesusahan. Oke, gitu aja friend diskusi kita kali ini. Klik like kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe ya kalau kalian enjoy pembahasannya. See you in the next video. Ciao.